Halo, balik lagi bareng gue Putra Putstar. Masih di channel tergokil. Kali ini gue kesempatan ngobrol bareng Radit Indra, salah satu kru dari band Last Child. Sama dong sama lu. Iya. Lu lagi. Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa nih sekarang? Apa ya? Band masih ada nggak sih band? Masih lah ya kan? Manggung masih ada nggak sih? Ya, nyari kosong aja sih ngisi-ngisi kesibukan main-main ikan kayak sebelum-sebelumnya. Nah, ikan apa itu kalau boleh tahu? Ya kan ikan laut dari zaman kemarin. Ikan laut. Ikan-ikan akuarium air laut itulah. Jadi emang dari dulu juga kan gue main akuarium air laut kan, dan di Last Child pun semua pada tahu itu. Cuman semenjak pandemi gue lagi coba prospek baru, Apa tuh? ngelebarin sayap. Jadi gue rencananya itu tuh pengen bikin, insya Allah jadi ya, amin ya, bikin apa, kios ikan gitu. Kios ikan Gitu, ikan-ikan kecil aja, kios-kios kecil gitu. Cuman dan itu semua nanti ada, akuarium air laut ada, aquascape ada, ikan-ikan hias, pokoknya ada segala macem gitu. Itu nanti insya Allah bakal ada, cuman startingnya dari cupang. Oh, lu menjupang juga ya? Nah, Namanya apa tuh? Beta Joya. Beta Joya, sama kayak cupang bang jenggot. Nah, Didi juga sebenarnya yang racunin itu. Nah, itu ada ceritanya lagi tuh, kalau misalnya lo pengen kulik mah panjang itu. Awal main cupang tuh tahun berapa mas? Belum lah. Baru-baru ini? Baru-baru ini semenjak ya kagak ada panggungan aja. Oh, berarti sebelum pandemi kan lu udah main air laut? Cuman udah main air laut. Udah main cupang baru-baru ini. Nah, terus banyak yang nanya nih tentang flashback lo dulu sebelum jadi kru band. Mungkin balik 10 tahun yang lalu kali ya. Buset. Lu jadi apa itu sebelum jadi kru band? Kira-kira. Begini ceritanya. Jadi waktu gue baru lulus SMA itu Itu tahun 2008. 2008. Lulus SMA 2008. Coba-coba lah, kan gue kuliah waktu itu ceritanya sih salah jurusan kalau gue bilang. Kuliah di komputer gitu, ngambil teknik informatika, sistem informatika. Nah kebetulan pas lagi di situ ketemu sama dosen gue itu tuh ngajakin tukeran software. Dia nanya, "Dit, kamu suka ngedit ya?" Kan emang dulu kan suka ngedit foto gitu kan ya, modal-modal iseng-iseng nge-crop gabungin foto zaman dulu tuh pakai Photoshop gitu kan. Nah si dosen itu tanya, "Punya software buat ngedit foto?" "Ada pak." "Tukeran yuk bapak punya software buat ini, bikin lagu." "Apaan tuh?" "Dulu tuh masih Fruity Loops." Oh, oke. Okay. Nah ya, kalau sekarang masih dipakai sih, cuman buat bikin sampling ya, sequencer gitu tuh. Yaudah tukeran software. Nah dari situ kuliah mulai berantakan lah, karena gue lebih fokus bikin musik begitu. Bikin musik cuma pakai Fruity Loop. Sampai akhirnya ya di luar kesibukan gue lah, nggak taunya nih anak-anak rumah nih ada rencana nih. Dulu tuh si Virgon sama kakak gue itu pengen bikin band. Oh, berarti kenal dari dulu ya? Lama. Sebelum Dari Last gue Child naik. sebelum Last Child naik. Oh. Nah jadi si Virgon pengen bikin band sama kakak gue, tapi akhirnya nggak nemu lah jalannya lah. Nah Virgon tuh datang ke tempat gue ngeliat, "Lo lagi ngapain dit? Jadi coba-coba bikin lagu." Di situ Virgon udah punya studio Di rumahnya di tuh. rumahnya. "Lo pakai software beneran lah, ngapain pakai gini-ginian?" Ya udah coba deh akhirnya. "Yaudah Gon, gue nggak ada software-nya. Nih gue pinjemin software-nya, cuman yang kurang-kurang ntar lo beli aja gitu." Ya udahlah, uang kuliah semester kedua gue pakai buat beli softwarean. Gue mulai belajar recording dan lain-lain. Sampai akhirnya Virgon, "Lu udah mulai ngerti dit?" "Udah." "Yaudah lo kerja di studio gue aja, operatin gue kalau gue lagi bikin lagu gini." "Oh ya udah boleh," gitu kan ya, pindah tempat dari biasanya gue rekaman di kamar, cobain rekaman di studio. Udah clear. Tiba-tiba di tengah jalan si Virgon, gue pengen ada tour nih, waktu itu tour lagi sama clothing brand gitu kan. Itu tour Jakarta, Malang, Surabaya, Bandung. Tour, dia bilang, "Gue nggak ada kru nih." Lah kan bukannya ada dulu si Bogel yang belokan itu. Dia kan krunya Ceper. Nah terus gue nge-kruin siapa? Nge-kruin gue.
Itu pertama kali nge-crew Pertama tuh, kali. sama Lascal. Pertama kali nge-crew di Lascal. Hmm. Tapi kalau bisa nge-crew sebelum-sebelumnya mungkin kan gue pernah ngikut beberapa band anak-anak ya, teman-teman gue bantuin. Bahkan gue nge-crew zamannya Ipang, bos lu dulu masih punya band indie-indian, gue yang nge-crewin drumnya. Nah, gue ngajak deh tuh, ini gue mau keluar kota motor nggak ada kru, ya udah ikut deh gue. Ya nggak taunya ngeklop begitu aja. Kuliah gue tinggal, recording jalan dikit-dikit, waktu itu masih pelan-pelan dikit jalan terus sama Lascal. Sampai sekarang Sempat kepotong tahun 2011. 2011. Itu jadi karena selama manggung sama Lascal itu ada gajian kan, gajian nggak pernah gue ambil, gue taruh di almarhum ibu. Bu, ini uang gajian dari Lascal buat ibu. Sama ibu nggak pernah dipakai, disimpan. Tiba-tiba, bu, pengen kuliah lagi deh. Ya udah sana. Lah, oh ada uangnya. Ini uang kamu disimpan sama dia. Ya udah, gue kuliah lagi. Lanjut ngambil broadcast. Di situ juga gue dijebak sama Virgon juga. Virgon bilang, "Dit, lo mau kuliah sound engineer enggak?" "Emang kenapa? Ini di kampus ini ada nih, tapi lo ambil jurusannya broadcast." Oh, di sekolah itu. "Enggak." "Oh yaudah, kalau mau kuliah." "Iya, gue mau kuliah di situ." "Yaudah, gue juga deh." Gue daftar, ngambil formulir, Virgonnya kagak ngikut. Waduh. Jadi gue kuliah sendirian. Ah, udahlah. Ya udah deh, kepala menjebur, ya udah gue kuliah. Tapi waktu tuh bentrok. Pada saat itu Lascal mulai sign kontrak sama label dan lagi nih banyak ngisi acara musik pagi tuh yang di TV. Ya kan gue kuliah, gak bisa ikut. Sampai akhirnya pas lagi ketemu malam minggu, Sabtu pun gue ada kuliah. Izin, gue gak bisa ikut. Ini jadwal kuliah banyak. Ya udah fokus kuliah lah sono. Oh ya udah. Udah deh tuh. Gue izin bentar ya, gue kuliah dulu ya. Ya udah. Kebetulan pas waktu itu lagi kosong, gue gak ada kuliah. Si Lascal ada main. Ah, coba datang ke panggung ah. Katanya Virgon udah ada penggantinya. Udah deh gantiin gue. Oh ya udah. Berarti terhitung dari 2008 ya? 2010. 10 tahun berarti? 10. Enggak, gue di Lascal 2009. 11 tahun 11 dari tahun. Lason berarti. 11 tahun. Nah, itu di Lason tuh khusus megang si gitarnya Virgon doang atau apa nih awalnya? Basicnya sih gue megang waktu dulu ya, karena kru gue sendirian. Oh, Di situ gue ngerangkap semuanya. dari drum, bass. Drum, bass. Oh, karena dulu apa? Jadi- Terbatas kali krunya ya? Bukan terbatas. Dulu kan gue berdua sama si Bogel. Ah. Tapi si Bogel ini cabut. Oh, oke. Dia sibuk lah sama kerjaan segala macam. Akhirnya gue deh tuh tour dibawa sendirian nih, gotong barangnya, drum, efek-efekan gitar semua gue sendirian. Nah, tengah jalan ada kru drum masuk, ada kru bass masuk, dikit-dikit lah ya ngambil ya. dikit-dikit. Nah, pas udah ada kru-kruan pengganti guanya kuliah. Sampai gue kuliah itu cuma berapa semester? Cuma 2 sampai 2012 pertengahan kalau nggak salah nih. Nah, terus setelah 2012 itu udah aku nggak ikut Lascal. Virgon juga udah punya pengganti gua kan buat di panggung. Tapi di balik itu Virgon kayak pengen bikin lagu waktu itu, yang gue inget ya, bulan puasa soalnya. Dit, gue numpang bikin demo di tempat lo. Emang tempat lo kenapa? Studio lagi dibongkar katanya. Oh ya udah, itu inget banget gue ngerjain Indah Keperbedaan, Seluruh Nafas Ini, terus Jalan Lain ke Hatimu. Itu 2012 berarti ya? Lagu ya? 2012 awal. Iya. 2012 awal. Enggak deh. 2011. 2011 ya? 2011 selama gue nggak di Lascal tuh. Tapi Virgon tetap ke rumah. Oh. 2011 ngerjain lagu itu. Karena 2012 pengen rekaman album. Ya udah kerjain 3 lagu apa 4 lagu kalau nggak salah deh. Lupa. Udah akhirnya rekaman album. Ya gue nggak apa namanya, nggak ikut-ikutan sih. Cuman dari datanya kan ada di gue, data rekamannya. Jadi data rekamannya itu suruh anterin lah ke studio, Iya. Nah, terus yang bikin lu buat balik lagi ke Lascal seyakin itu apa itu? Kan lu di kuliah nih, berhenti terus sempat kuliah lagi. Terus yang bikin lu balik lagi ke sini? Kan kuliah gue putus. Nah, Gue bingung gue ngapain nih. Ya udah, nggak taunya gue ngikut sama band kakak gue nih, The Drama nih. Ngikut lah gue di situ, entah jadi teknisi lah waktu itu sih, jadi soundman sih, jadi soundman.
Ya udah drama manggung keluar kota kemana gue ikut sampai akhirnya ketemu sama, ditarik lah gue ke Sweet as Revenge. Oh, oke. Ditarik di Sweet as Revenge di cruise kan. Hmm. Anak-anak cruise cloud itu ini kan banyak bandnya tuh, ngajak lagi, Dit bantuin pegang gue juga, Dit bantuin pegang Oh, gue jadi juga. ngerembet ya? Rembet kemana-mana ada tuh. Ya band-band yang pernah, yang dulu sih gue pegang itu kan ada kayak Angry Kid ada, Starlit ada, Still Steel Virgin. Virgin, lu tahu? Pura-pura nggak tahu aja. Steel Virgin, terus sampai lagi Remember of Today pernah juga. Ya banyak lah gitu kayak gitu. Yang akhirnya kebanyakan bentrok nih. Gue diajakin sama satu waktu itu, ingat banget gue Steel Virgin mau launching album tapi Sweet As ada manggung juga. Bingung gue ikut yang mana kan. Nah, serba salah nih. Satu sisi nggak enak, satu sisi juga gue udah dikasih jadwal. Ya bentrok nih, ya udah dah. Yang sampai akhirnya gue lepas aja deh semua, gue nggak mau pegang-pegang band lagi. Lu keluar semua tuh. Gue nggak dipanggil, Dit ikut, Dit nggak mau, Dit ikut, Dit nggak bisa, Dit ikut, Dit nggak deh. Udah gue stop, ada kali 2 bulan gue di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak Terus kerja nggak apa. bisa kelasnya lagi? Virgon kan selama dia ini kan selalu minta tim produksinya dia itu kan dari gue. Dit ada kru nggak? Siapa ya? Yang bisa megang alat gue yang ini siapa ya? Coba kan sini. Dit nggak cocok. Dit ada kru lagi nggak? Emang sini kenapa? Begini gini. Siapa lagi ya? Coba kan si itu. Nggak cocok. Sampai akhirnya dia nanya lagi. Dit ada lagi nggak? Gua aja deh. Nah gitu dong balik lagi. Ya. Pada akhirnya dia balik lagi. Udah. Balik lagi lah gua tahun 2014. 2014 balik lagi ya gitu. 2014 balik lagi. Cuman kalau misalkan dibilang vakum sih, tapi nggak vakum. Soalnya Virgon masih datang ke tempat gua waktu itu. Masih main lah ya. Masih main dan masih minta ngajak gue, Dit bantuin gue bikin ini, bantuin bikin itu gitu loh. Ya tetap gue gimana juga kalau misalkan Virgon butuh apa, insya Allah gue ada. Karena gue nggak tahu kenapa ya, emang nemu aja gitu kan. Ya sampai detik ini pun gue mungkin bisa kayak gini kalau dulu gue nggak diajak dia, gue nggak bisa kemana-mana. Mungkin gue punya jalur beda, punya dunia yang lain. Iya sih. Nah, kalau lu dulu nggak jadi kru, lu sekarang pengen jadi apa? Kang ikan. Yang ikan, bray. Enggak, jadi kan ya emang Mau apa dijalani ya? kali. Emang udah ketemunya gitu. Ya karena pada awal gue masuk kelas cel itu Virgon bilang, Dit ngekruin gue yang namanya ngecun gitar gue nggak bisa, ngelapin gitar gue nggak ngerti gitu, apalagi benerin gitar, servis gitar, sound pun gue nggak ngerti, main gitar sampai detik ini pun gue nggak bisa. Jadi Virgon juga tahu apaan kru gue main gitar cuma pakai atu jari doang katanya. Ya terserah deh dia mau ngomong apa, cuman yang gue tahu masih ada sisi kepercayaan lo buat gue. Oke. Ngerawatin barang-barang lo, ngurusin barang-barang lo gitu. Ya udah gitu. Nah, selama hampir 11 tahun mungkin ya, 11 tahun 12 tahun lah, lo kan pasti udah paham banget nih barangnya gitarnya si Virgon gitu-gitu. Biasanya tuh dia kalau manggung tuh alat perangnya yang dibawa apa aja sih? Dia pakai gitar dia tuh custom Semua. Dia sih lebih seneng sama hollow sih kan, karena buat postur badannya dia tuh cocok gitu buat stylenya. Tapi dia lebih suka itu suaranya Gibson, antara Gibson sama Fender. Dia lebih suka kedua karakter itu. Tapi sih kalau misalkan merek-merek lain sih ya ada mungkin ya, barang-barangnya dia, gitar-gitarnya itu ada, tapi ya karakter soundnya dia itu nge-crunch tapi high gain. Oke. Jadi dibalik lagi di kebutuhan lagu, mana nggak mungkin dong di lagu misalkan Seluruh Nafas ini yang harusnya pelan tapi nggak tahu suara gitarnya metal. Yeah. Tapi kalau misalkan ada di lagu-lagu lain gitu yang perlu distorsi kencang, ya dia ganti gitar yang sesuai gitu. Biasanya bawa gitar berapa? Dia sih kalau misalkan manggung itu bawa gitar elektrik dua. Yang satu buat primary dipakai, yang satu buat backup kalau ada senar putus. Nah, yang dipakai senarnya putus, ganti gitar cadangan. Yang putus langsung gue ganti senarnya. Akustik bawa dua. Berarti total 4 ya? 4. Yang satu tuning standar, yang satu tuning khusus buat bawain lagu SNI. Itu tuningannya tuh beda sendiri. Nah, terus dari rak-rakannya mungkin? Rak-rakan dia sekarang pakai fraktal. Sekarang fraktal. Ya kalau dari dulu sebelumnya kan dia sempat awal banget dulu itu dia masih pakai Zoom G1. Zoom G1 tuh yang cuma satu pedal, cuman dia punya dua, jadi satu buat ngambil modulasinya, satu ngambil preampnya gitu. Udah mainan lama lah.
mulai coba cari yang more pakai tuking yang tabung-tabungan lah, nyobain ampli tabung tapi bentuknya stombok. Udah terus udah itu selesai, itu gue kagak tahu kan dia pakai apaan kan, tiba-tiba begitu gue balik lagi dia itu lagi pakai Mesa mini rectifier. Oke. Mesa mini rectifier agak PR juga kayaknya kan buat dibawa keluar kota, Berat ya? kurang simpel aja juga. gitu. Ya udah dia ganti ke Divimart. Oh, dia dari Mesa ke Divimart. Dari Divimart itu dia pakai Fractal. Dari Fractal dia sempat geser tuh, cobain pakai Hetras. Dari Hetras sekarang ada yang namanya di Fractal gitu. Soalnya satu ampli Fractal yang X Effect 2. Iya 2 itu bisa langsung elektrik sama akustik. Oh dari situ berarti. Dari situ. Karena sebelum-sebelumnya dia elektrik pakai Mesa, elektrik pakai Hetras, tapi begitu akustik masih pakai Fishman. Jadi tuh gue bawa dua stombok tuh, yang satu ini buat elektrik, yang ini buat akustik. Sekarang udah satu rak, udah itu doang sih semuanya. Terus nah ini mungkin banyak yang belum tahu nih, masalah terbesar entah itu barang rusak atau barang ketinggalan pernah gak? Ya sampai tahu aja, yang mau tahu ya kan, walaupun gak mau tahu ya gue mau tahu sih. Itu aib sih sebenarnya, malu-maluin banget gue bener. Dalam sejarah karir lo di Lasel, masalah paling buat lo gue kayak udah gak mungkin di sini lagi nih, apa itu? Ada gak? Ada beberapa masalah, entah dari teknis, entah dari kecerobohan. Lo, gue tanya sama lo pengen tahu yang mana dulu? Teknis kali ya? Teknis waktu itu jadi ceritanya gue lagi manggung di daerah Sulawesi Utara lah. Bareng ada satu band besar banget lah, pokoknya band gede lah. Kalau gue sebut inisialnya aja orang udah pasti tahu gitu kasarnya. Depannya N ya? Sebut dong. Ya udahlah gitu, udah lewat juga. Jadi posisi di situ Virgon tuh pakai mic wireless sama ear monitor. Cuman kan Virgon selalu pakai ear monitor itu nggak pernah dua-duanya dipakai. Oke. Sebelah, karena yang satu sisi dia pakai floor tetap. Oh masih pakai floor? Masih pakai floor. Kalau misalkan ditutup dua, alasannya cuma satu, dia nggak dengar suara audience. Dan dia nggak dengar suara ambience. Jadi kedap banget kayak orang lagi rekaman katanya, nggak berasa euforianya gitu loh. Jadi tetap ngandelin sistem monitoring floor. Dia pakai wireless mic yang tak seberapa mantap itulah pokoknya lah. Cuman ya emang udah nemu karakternya gitu, karakter suara dia. Dan si band ini, si gestarnya ini juga kebetulan waktu itu gue jadi opening kedua. Pertama kan line up-nya itu ada 3. Pertama si A, kedua si Virgon, ketiga si band ini. Dia bawa perangkat ya oke lah emang. Talk chair gue akuin. Luar biasa. Luar biasa barangnya ya, lo juga tahu lah. Sharpin. Potong sinyal semua. Lagi nyanyi di tengah-tengah tiba-tiba itu dari suara mic keluarnya gitar. Ternyata krunya lagi soundcheck gitar di backstage. Oh, bocor deh. Masuknya ke mic-nya Virgon. Dan itu Terus langsung ke PA. ke depan tuh. Jadi Virgon lagi nyanyi suaranya jreng. Terus yang lo lakuin apa tuh? Mati kutu, mau ngapain lagi? Kalau masalahnya apa ya tinggal gue matiin, feedback tinggal gue mute gitu kan. Ada trouble apa-apa bisa diangkat. Sinyal Pak, mau ngapain? Waduh, berat juga ya. Itu sampai gue pelajari kemana-mana. Ya itu deh masalah kuat-kuatan benda sih jatuhnya kalau dibilang kan. Ya mau gimana? Gue cuma maksimalin barang yang gue punya gitu loh. Yang ini barang gue, itu gue maksimalin. Cuman gue selama gue ngikut Virgon, gue nggak pernah minta yang Gon, lo pakai mic yang begini dong, yang mahal, yang cakep, yang gini. Nggak pernah. Apapun yang Virgon kasih ke gue, itu gue maksimalin. Karena itu emang tugas lo buat. Tugas gue buat maksimalin apapun kepunyaan player gue. Tuh. Oke buat kamu ya, saya kenal sama krunya. Maaf nih, ya udah lama kok. Temen gue krunya semua. Terus lama. dari sisi kecerobohan. Jadi waktu itu kan sama Lasel juga tuh manggung di kota mana gitu. Ini nggak ada persiapan apa-apa yang si Virgon beli gitar ceritanya. Oh enggak. Entah ini beli gitar baru yang nggak ada hard case. Oke. Nggak pakai flight case. Yang akhirnya jadinya itu gitar itu kan kita pecah tengah jalan. Lasel selesai manggung balik ke Jakarta, gue masih lanjut ke Jember. Yang solo ya? Solo, proyek solonya.
ini gitar gue bawa aja deh, soalnya pakai softcase ini kan deh, ya udah aman. Gua akal-akalin karena gitarnya agak kecil juga sih, softcase-nya kecil, bisa lah masuk kabin. Kalau nggak gue pangku aja ganti ransel gitu. Toh gue bawa koper waktu itu, udah aman. Dilalahnya itu gitar ketinggalan. Gue inget banget ya, kita lagi nungguin check-in, ngopi dulu. Ini tong sampah nih, gitar cuma gue geletakin gini doang. Selesai, yuk masuk yuk, tinggal nih. Akustik tuh ya? Elektrik. Elektrik. Dan gue cuma nanya, itu kita baru beli ya? Iya. Aduh, berapa ya harganya? Ya maaf. Udah puluhan lah pokoknya lah. Gitar Virgon lagi sayang-sayangnya. Gue tinggalin begitu aja, gue bilang pecah nih gue. Itu nggak hilang deh. Ya nggak tahu kenapa ya rezekinya balik lagi tuh gitar baru ada utuh. Tapi minggu depannya begitu gue lagi ada main lagi ke Surabaya, betulnya kan Jember ke Surabaya ya lumayan juga sih emang naik mobil, tapi gue akuin banget tuh panitianya baik banget, kontakkan terus sama gue. Yang tadinya gue minta kirim aja pakai ekspedisi kan, pakai Jasper, cuman dia saya takut malah gitarnya kenapa-napa, mendingan nanti kapan ada kesini, karena caranya minggu depan main di Surabaya. Iya ya udah saya anterin, kebetulan saya mau ke Lamongan kata dia. Ya udah deh, bawain nama dia tuh, itu namanya dia naik mobil gitar tor sebelahnya juga ngerti gitu kan. Nah tapi lu ngomong kalau gitar ketinggalan akhirnya? Jadi ceritanya tuh kan dari Jember mau balik ke Jakarta itu kan ada transit. Gue dari Jember naik pesawat kecil ke Surabaya, dari Surabaya baru ke Jakarta. Gue baru sadarnya pas di atas pesawat kecil lagi terbang dari Jember ke Surabaya, pas lagi turbulensi. Lihat sebelah kanan deh kursinya itu, tas hijau apaan ya? Oh ya udah, softcase gitar kan harusnya di atas. Pas gue tegasin lagi, itu tasnya road manager gue. Lah, softcase gitar mana? Gue nggak berasa gendong. Lagi turbulensi, orang suruh pada duduk pakai seat belt, gue bangun buka, nggak ada gitar. Jantungan dong nggak dari pesawat di ketinggian berapa puluh ribu kaki, kerasa begitu mah. Udahlah, gue diem aja nyampe Surabaya. Virgon jalan di depan, gue jauh di belakang. Virgon nungguin dulu, Virgon mau makan dulu di situ. Ya udah gue kamar mandi gue nungguin aja. Aduh ngomong apa nih? Dit di mana? Ayo masuk cek it. Udah masuk deh. Baru gue ngomong. Maaf ya, gitar ketinggalan. Ya belum lah, cuman gitu doang reaksinya. Waduh. Alhamdulillah, gue bilang, gue kira kan langsung gue bentak apa gimana gitu kan. Tapi Virgon sih nggak pernah bentak sih. Dia tuh kalau misalkan marah cuman jatuhnya kayak ngenyek, lu sih begini gitu. Tapi pernah marah ya? Kalau marah sih, ya gue tau marahnya dia gitu. Dia tuh kalau misalkan emang lagi marah nih, nggak sama gue doang, mungkin sama produksi yang lain juga. Saat dia marah cuma bilang, lo kalau misalkan lagi ini, pastiin jangan ini, udah selesai event, lupa. Kalau player yang lain mungkin? Enggak sih. Aman berarti? Ada sih pernah yang jatuhnya ya, yang salah siapa, gue yang kena imbas karena gue lagi depan muka dia. Cuman ya udah, dan akhirnya dia sendiri pun, sorry ya, refleks gue tadi gini, ya udah nggak apa-apa. Selalu tuh kita kalau ada masalah di panggung, selesai turun panggung semua hilang. Yang namanya orang lagi kebawa euforia, seneng, semangat gitu kan, lagi-lagi wah ini penonton banyak nih, wah lagi gila-gilaan. Ya ada aja gitu kan. Ada artis kita sendiri pun dia ngakuin juga dia lagi main, terus dia ngelakuin kesalahan, pasti ngeleparnya ke kru. biar nggak tensin. Ya udah kita jadi bantalan. Monitor nggak enak nih gini. Ini gitarku kurang enak nih, padahal dia yang salah. Wajar itu di lumrah sih kalau gue bilang. Kayaknya bukan marah sih kayaknya ya, lebih ke karena gue pernah ngerasain misalkan si Ipang tuh misalnya monitornya nggak enak gitu. Dia nggak mungkin ngomong pelan kan, buat monitor nggak enak, nggak mungkin nggak kedengeran. Karena dia lagi main. Pasti dia teriak. Monitor. Nah, orang yang ngelihat di sisi panggung atau di depan atau di belakang ngelihatnya mungkin, wah si Buta dimarahin nih, padahal mah enggak sebenarnya. Emang kayak kode-kodean aja. Di atas panggung itu rasanya semua beda sih. Iya. Karena balik lagi ya bukan kita ngomongin soal genre ya, tapi yang namanya di atas panggung Lascal itu, gue sendiri ngerasain semuanya tuh kenceng. Iya, gue aja pernah berantem sama dia. pas main, pas lagi kerja, tapi udah kerja mah udah. Tensinya emang tinggi banget kalau lagi main gitu. Karena ya teknisi itu kan harus kemauan player, kemauan si artis ini
sesuai sama apaan yang kita Iya. yang kita kerjain gitu. Jadi kalau misalkan kita juga harus bisa nyamain dia, mau dia begitu mau dia sama kayak kan lo di Ipang juga kan, Put gue mau pukulan suaranya kayak gini, ya lo pasti ngikutin powernya dong, gaya mainnya lo ikutin. Begitu pula gue kurang sedikit mungkin, entah gue lagi lemes capek lo salah mukul, beda. Ipang kok begini suaranya, ya udah, tapi selesai itu ya udah gitu. itu doang, nggak pernah ada Sekedar masalah ini. itu aja sih. Paling di atas panggung doang sih yang anak-anak paling ngejaga banget tuh, mungkin saking lagu pertama sih biasanya opening. Lagu pertama. Berapa gerubuk tuh. Karena sampai kita pernah briefing, player itu sendiri pun bilang, basis gue waktu itu, gue kalau misalkan naik udah denger monitor nggak enak nih, mood turun. Iya pasti. Nah kita sebagai teknisi kan ngejaga supaya player ini moodnya enak, euforianya enak, dapat manggung lancar. Iya sih. Walaupun nanti nggak tanya di lagu ketiga, kedua, wah ada sedikit trouble, so far mah udah nggak usah diinin gitu. Iya, udah tahu vibe-nya lah ya. Karena mereka udah ngerasain, oh vibe-nya udah enak, ya udah bodo amat, ada trouble apapun mereka cuek. Gimana kitanya aja ngeset dari awalnya maksimalin mungkin. Dan biasanya di teknisi itu di Lacel tuh kayak gua misalkan pas mau manggung itu kan dapat checkline sedikit. Yeah. Nah masing-masing megang alat tuh kayak teknisinya bass, gitar itu pengen semuanya perfect. Ya. Egois lah pas gua akuin. Masing-masing udah Gua juga mau bagus nih monitor gua, lu cepetan kayak gitu. Nah, Itu cuek-cuekan. gesekannya di situ paling biasanya. Cuma Iya nggak sih? setelah itu ya udah. Iya, setelah itu udah beres. Cuma ya udah gitu, udah player udah duduk di kursinya masing-masing, udah megang alat masing-masing. Udah biarin dulu panggung udah punya mereka, kita geser, kita minggir. Cuman kita ngawasin doang nih, jangan sampai player gua kesandung kabel gitu. Padahal kabel gitar dia sendiri gitu kan, kabel mic dia sendiri. Giliran kesandung nyalahinnya kita, ya lo yang di situ. Cuman ya udahlah gitu. Tapi seru sih, kangen nih ngomong lagi nih. Kangen sih. Kapan ya? Nah, suka duka malas Cel selama 11-12 tahun. Dari sukanya dulu deh. Jujur karena gue nggak pernah tahu apa itu namanya suka duka. Jadi mau gue di Lascal, mau gue di Virgon, atau bahkan di band lain pun semuanya gue bawa seneng. Jadi kalau misalkan, wah sedih nih, ada ini, nggak berasa. Wah ini lagi seneng nih, ada takarannya. Jadi kita nggak kelewat seneng yang wah, sampai lupa lain lah gitu, lupa hal lain. Enggak, semuanya udah ngejaga, saling apa ya? Yang namanya kita lagi ngedrop, diangkat, dibangunin, dirangkul gitu kan. Band itu kan keluarga, band itu kan kayak keluarga kan. Apalagi ada anak-anak produksi ya kan. Anak-anak produksi ya, lu ngapa Bray? Orang gila. Jelasnya tuh isinya Bray semua pokoknya dah. Jadi kalau misalkan buat gua suka duka di Lascal, mungkin ada, mungkin enggak, tapi gua pribadi kalau ngerasain ini suka duka gua loh. Kayaknya sih kalau misalkan emang lagi ada trouble ya udah trouble, lagi fun ya fine aja, jadi nggak pernah dirasain karena semuanya kita manggung seneng. Oh, happy ya? Di bawah happy. Jadi yang namanya di panggung itu, di atas panggung, buat kita itu liburan. Jatuhnya kalau misalkan kayak gue pribadi, gue anggapnya begini loh. Kenapa gue bisa nggak mau ngerasain hal itu? Di Lascal kita manggung Sabtu Minggu. Tapi apa gue di rumah Senin sampai Jumat nganggur? Bongong, bangun tidur, merokok, pelongo, pasti kan ada aja yang gue kerjain kan. Ngapain kek, rekaman kek, bikin lagu kek, atau apa. Senin sampai Jumat waktunya gue kerja. Jadi giliran ketemu Lascal, ya gue jalan-jalan, liburan. Jadi hitungannya nggak full ketemu terus ya? Nggak full ketemu terus. Paling kalau ngetur doang ya? Kalau ngetur ya, tur juga pasti baru itu berasa banyak gesekannya. Waktu itu sempet tur berapa bulan tuh? 2 gitu ya. Sebulan setengah? Sebulan Hampir 2 bulan? Hampir 2 tuh. Itu anak-anak produksi kalau mau tahu pulang-pulang pada sakit semua, Bray. Ini maaf nih, biji gua sampai kendor. Kan titik terakhir PRJ kan tuh ya? Gue udah nggak kuat tuh di situ. Itu pas lagi PRJ itu kan bulan puasa. Otomatis kita asupan kurang. Ditambah lagi karena itu titik terakhir si player ini kepengen maksimal. Bawa alat gila-gilaan itu kan. Parah. Bukan alat yang biasa manggung kita bawa, tapi yang di rumah dikeluarin juga. Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting lo puas, yang penting lo seneng, maksimal dia tuh gitu. Pokoknya player senang kita senang. Player seneng kita seneng. Impactnya selesainya, aduh ini pada sakit-sakit banget. Tapi player tetap turun tangan kan, lo kenapa kecapean ya? Ya udah deh istirahat ya.
nih butuh obat ya udah ini tetap digendahin deh kayak gitu-gitunya lah gitu. Ya udah nih lo cek periksa sono gitu. Ini bonusan nih gini-gini lah. Ada lah kayak gitu-gituan nih. Tapi tetap begitu ini. Besok bawa alat segitu lagi ya. Kita tambah produksi deh mendingan. Gila lu gue berempat ya? Berempat doang. Berempat Alat doang. 2 kali lipatnya dari kita manggung, biasa mau manggung gitu. Iya. Jadi total bagasi di Last Child itu 285 kilo. Hampir 300 kiloan lah pokoknya total bagasi di Last Child. Dan di PRJ pada waktu itu 2 kali lipatnya. Hampir gope ya? Hampir gope, 500 kiloan lah. Kalau ditimbang hampir gope. Kalau ditimbang itu hampir 500 kilo. Dan itu tetap kita berempat doang yang kerjain. Gila lo. Kendor loh. Bayangin. Pulang dari Sumatera ya? Sumatera, Aceh. Terus balik Jakarta langsung main segitu. Untung titik terakhir. Soalnya kita kan dari Sumatera Aceh tour itu kita nggak langsung pulang juga, ada Ya, Surabaya, ada main lagi. Surabaya lagi main, Jakarta ada lagi, terus di mana lagi? Garut ya? Nggak Cianjur main lagi, baru ketemu finalnya di PRJ. Sebenarnya setelah PRJ lo libur, Oh iya. lah gue soalnya masih jalan lagi. Gue udah gak kuat di situ. Gue masih kudu jalan lagi, ya udah lah, kayak lo dicapek deh, capek banget sih, istirahat apa? Udah nanggung, habisin sekalian gitu kan, udah. Bawaan gue banyak banget, Bray. Selalu tahu. Paling banyak beli, paling banyak orang Putra. Gue sih kalau bawa drum banyak itu, gue gak masalah. Cuman kayak digitalan itu loh yang gue rancu tuh, misalnya kayak mixer R8 atau modul kayak gitu-gitu. Gue yang paling gue takutin itu. Karena itu berat banget. Boxnya aja udah berat. Kalau ngeset doang mah aman deh gue. Justru malah gue lebih ngeri bobo gituan tuh ya, namanya hardcase ya, flatcase itu buat bandara banting-banting. Karena kalau misalkan gitar, efek gitar ya gue nggak tahu ya, mungkin sistem elektroniknya di dalam kayak gimana gitu yang udah di setting emang ini buat tempur loh. Dan kalau misalkan hardcase yang buat gitar, yang buat efek, pasti dia buat tambahan bantalannya itu pasti lebih ekstra. Nah kalau misalkan buat drum di ekstrain pun sama halnya gini loh. Sedikit sharing aja ya yang gue tahu ya. Mikrofon dicolok bunyi nyala, dimatiin, hidup apa enggak? Enggak. Hidup. Oh hidup, gue lupa. Gue nggak tahu sih. Ya makanya gue sharingin. Iya. Jadi di dalam mikrofon itu ada magnet, ada membran. Itu tuh dalam keadaan diam begini aja dia getar. Keadaan mati dia diamin begini dia getar. Apalagi begitu dibunyiin, wow goyang kenceng deh tuh membrannya deh tuh. Tapi di jam gini dia getar. Jadi ya sekadar sharing, mungkin beberapa tim produksi dari band-band lain udah banyak yang tahu juga ya. Cuman pengingat aja lah, reminder dari gue kalau misalkan ini terlebih sih buat kasih vokalis ya, vokalis kayak gitaris kayak drummer kayak yang punya mic lah, pada punya mic. Lo beli barang sekarang mikrofon yang tiba-tiba 5 tahun kemudian trouble. Wah ini kru gue nggak bener nih makanya nih, masa mic baru 5 tahun rusak, baru 3 tahun rusak. Nggak gitu, karena mic emang diem aja dia nyala. Kan nggak dipakai-pakai kok bisa rusak, karena dia diem aja nyala. Oke. Gitu. Jadi ya sedikit gue nggak bela buat ke produksi ya, mungkin yang ada berapa lah yang mungkin nggak ngerti gitu. Ya gue dimarahin sama bos gue gara-gara kenapa? Mic padahal dipakai jarang, tapi kok rusak ya? Jangan salah, mic lo itu biarin mati dia tetap nyala. Nyala tuh dalam maksud gue tuh lo kerja gitu. Ya itu membran itu getar. Oh berarti sama kayak ini body pack ya? Kalau baterai masih nyangkut walaupun mati, baterainya habis kan tetap? Yes. Iya sama kayak gitu. Makanya kalau misalkan sejenis body pack, earphone, mikrofon lah, kalau bisa saat nggak dipakai lepas semua baterainya. Termasuk HT, kalau bisa dilepas lepas. Karena kenapa? Kuningannya itu ntar meleleh, tembaganya itu. Okay. Lo kalau misalkan suka remote TV di rumah yang manteng mulu baterainya, saat lo buka, kok ada kuning ada kotorannya sih, itu yang bikin rusak komponen. Jadi itu guys, cerita tentang Radit dibalik apa sejarahnya dia ngakurin band-band di band indie terutama ya. Band indie. Soalnya kalau di band indie lebih gampang gubrak-gabruknya sih. Kalau misalkan kayak ya maaf ya, band mainstream itu mungkin agak jaga emosi ya, gitu kan. Gue sih nggak ngomongin soal genre gitu, cuman karena kebanyakan
pelan gitu. Lo kalau misalkan band indie kan lo mau teriak-teriakan kayak metal-metalan, yang basic gue anak metal sih. Mau ngomong apa juga santai kan. Dan kebetulan kenapa gue klop di Lascel oke lo denger musiknya mungkin ya gitu. Engkau yang coba lo tonton live-nya. Coba lo tonton guys. Live-nya. Itu udah nggak ada akustik distorsi semua. Lo denger apa lagunya itu di YouTube ya kan? Ya ini mah bencengeng lo tonton dulu deh. Ya gue sih bukannya nge-hypein band gue ya, cuman ya banyak sih yang bilang Lascel beli alat mahal-mahal ini segala macam, tetap aja ujung-ujung lagunya jeng. Lo lihat live-nya gitu. Ya. Nah katanya ada omongan dengar lah gue, katanya satu tim Lascel itu tatoan semua guys. Tatoan sih. Hampir semua ini. Hampir semua tato, kecuali 2 road manager sama soundman FOH. Hampir semua tatoan. Hampir semua tatoan ya. Ya apa ya? Ya balik lagi kalau misalkan ini gue berkaca dari Lascel zaman dulu ya. Kalau mungkin yang sekarang dengan adanya Ipang yang gantengnya anak mami banget lah mukanya lah gitu, anak-anak komplek banget lah. Ya kalau misalkan basically-nya kayak dulu Virgon, Dimas, gua gitu kan, atau mungkin adalah tim-tim lama lah gitu. Itu gue cuma bilang kita berangkat dari anak gang. Ya mau band anak gang ya, maaf kalau misalkan lo ngeliat si player kita ini, artis-artis kita ini bacotnya yang sembarangan gitu nggak di sekolah, dan mereka anak gang aslinya gitu aja. Jadi nggak jaga image. Mereka kita kan nggak ada yang jaga image. Gangnya gang kecil bang. Ini beneran. Gangnya gang kecil orang. Ya kalau misalkan sekarang lihat Virgon gitu, gue bukannya mau ngebuka aib, bukan mau ngejelekin atau apa, ini gue flashback kalau kenapa gue bisa, bukan gue ngerasa so akrab ya, cuman ya kalau misalkan gue Virgon dari dulu yang namanya jalan kaki ke warnet dua-duaan, dari mau Virgon ke rumah gue ke rumah Virgon, nggak pakai kendaraan, Jalan kaki. cuma modal duit 5.000 jalan kaki beli rokok Samsu, Rokok. nyebut Bagi 2. bagi-bagian tuker-tukeran sambil jalan aja deh, mending rapi. Kalau sekarang pakai sepatu, lu pakai boxer doang. Ya sekarang mah wajar kali ya. Ya, Saya kan ada duit gitu. Anak-anak yang lain juga gitu sih. karena dulu ya gue ngerasain sendiri loh yang namanya kita awalnya Lascel itu manggung, gue belum dibayar apa-apa. Kalau mungkin sekarang gue manggung nomor rekening gue ketemu band lain, dia transfer WhatsAppin nomor rekening ya. Kalau dulu dia apa aja, karena gue tahu di panggung aja dia nggak dibayar. Iya. Udah ngerasain gue jadi, oh ya udah, yang memang manggung masih registrasi, masih berangkat dari titik yang sama lah, misalnya gitu. Ada sisi kelamnya di zaman dulu ya. Ada di zaman jahiliyahnya ya, hancur-hancurannya ada. Terus ya kan masih dibilang suka dukanya jelas lagi gimana ya, dari hal-hal itu kan suka duka kan, tapi gue nggak pernah nganggap itu kayak jadi hal sedih. Dulu kita tuh begini ya, susah banget ya, sekarang udah ini enggak, dibawa Van aja, dulu pun udah gue bawa Van gitu loh. Malah jadi cerita ini ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu, gila ya, sekarang kita manggung adalah mobil jemputan gitu kan. Iya. Adalah yang namanya gitar nih pakai hardcase lah. Ah. Anak kecil gitar pakai hardcase. Dulu pakai softcase. Gitar ditumpuk di mobil, gua duduk di atas samping kalau lo mau tahu. Kan pakai mobil apa dulu Kijang. Supir, paling kursi paling depan, Virgon yang badannya gede. Terus player. Belakang itu ditumpukan barang semua, dan gua duduk di atas samping begini, pala gua duduk. Dia nyampe belum? Ini nggak masih di mana nih, Jonggol, mau kemana, Depok? Mikir dah tuh. Begini aja gue. Kalau diingat malah jadi seru ya. Diingat malah seru, dan player juga malah jadi ngelihat kita tuh. Lu dari dulu dia begitu sama gue ya, bukannya gua mau ngungkit ya gitu. Lu dari dulu dia begitu sama gue. Ya udah, lu udah tahu kan gitu. Loh, kagak usah dibosen, sok sedih lah, udah jalan ya panggung kan. Ya mana tuh begitu. Bacotnya juga begitu kadang. Tapi di luar itu mah mereka mah pada ngerti sebenarnya. Kan ini mah nemenin gua dari dulu gitu. Untung gua masuk sini pas udah seneng. Akhir 2016 ya. Siapa yang ngajak? Ini dia. Gua mah tadi nggak pernah pakai celana panjang gue, sumpah. Ngakurin band dulu nggak pernah pakai celana panjang. Jadi si Putra ini kan dia emang
teknisi drum dulu. Jadi basicnya tuh drummer, teknisi drum. Kebetulan pas gue lagi nggak bisa, Lasca lagi ada event, lagi acara TV. Lasca acara TV juga kan main minus apa ya, lip sync ya, -1 ya, cuma bawa gitar. Ulang orkes. tahun band tuh itu tuh. Nah, Band itulah pokoknya ulang tahun lagi ulang tahun. cuma bawain gitar doang kan, bawa gitar sama stand, udah. Lu bisa bongkarnya kan, bongkar doang mah bisa. Cuman kalau misalkan masang nyetem sama nyari kulik-kulik ini mah males ya. Dah. Ya, jadi pas itu ulang tahun band itu ya emang awalnya nggak bisa saya kalau megang equipment yang lain gitu gue kurang bisa sebenarnya. Ngerti Yeah. sih ngerti, cuman belum berani lah. Ya itu juga pasti lah bakal bisa, semua butuh proses ya. Lo masih mending datang ke Lascal, ada basic, bisa main drum, ngeset drum. Gua diajak ke Lascal nggak bisa apa-apa, tapi sekarang ya apa ya gue nggak bisa-bisanya gue main alat, tapi kayak gue percaya lo bisa jaga alat gue, udah gitu doang. Kayak jaga anak lah ibaratnya ya. Jadi gini loh, yang namanya teknisi itu lo mau jago kayak apaan, tapi kalau misalkan lo nggak bisa dipegang, nggak. Lo nggak bisa apa-apaan, tapi lo mau dipegang dan lo bisa dipegang, udah lo siap-siap, kunci. Percayaan intinya. Balik lagi tuh kepercayaan. Ya itulah chemistry. Kayak siapa ya? Ada temen gue tuh 24 tahun sama playernya, band gede sih. Ntar gue undang ke sini ya, tungguin aja. Nah ini terakhir nih mas, masalah covid nih. Tanggapan atau solusi atau jalan keluar lo tentang COVID-19 di posisi lo yang bekerja di balik layar lah gitu, yang jarang dilirik oleh orang-orang mungkin. Tanggapan atau solusi atau jalan keluar. Tanggapan gue sih emang sih kan kita jadi ketutup nih, masalah kerjaan kita nggak ada, event nggak ada, terus yang apa namanya ya, pokoknya pemasukan bukan minim lagi ya, nggak ada juga kan. Ya gue nanggepinnya gimana gitu, yang namanya ini masalah global, sama kayak kita manggung ada hujan first major. Iya sih. Mau nyalain siapa? Panitia Udah nggak alam bisa. ya. Iya, udah faktor alam. Nyalain panitia nggak bisa, nyalain si bandnya nggak bisa. Ya udah, ikhlasin, terima. Kalau tanggapan gue sih begitu ya. Cuman bukan berarti kita diam. Oke, itu tanggapan gue. Solusinya disinilah kita dicoba. Buat gue pribadi. Makanya di saat lo ditutup satu jalan, gimana cara lo? Oke. Ya makanya gue dengan pertama gue coba ngebuka jalan lain. Ya contoh lah, ya, gue jualan terumbu emang dari dulu juga udah jualan gitu kan. Gue jualan ikan hias emang dari dulu udah jualan. Cuman intinya gue buka jalan lain tuh apa? Gue cari kesibukan sendiri. Oke. Dunia musik lagi ditutup buat gue bikin dunia gue sendiri. Apa itu? Ya inilah yang lagi gue jalanin sekarang. Jadi nggak di satu jalur lah ya. Jadi gue nggak stuck, nggak stres yang aduh ini panggungan nggak ada, ini besok bagaimana. Gue pribadi selalu nekanin prinsip gue, bismillah, rezeki dari mana aja ada, asal kita mau gerak. Jadi di saat gue diem, ya rezeki juga nggak bakal datang ke gue gitu kasarnya. Yeah. Kita ngomong soal materi ya, yang namanya di mana-mana pun orang lagi pada kacau nih semua, Yeah. berantakan gitu. Soalnya ya apa ya, kalau misalkan skill kita cuma di dunia musik, saat musik itu nggak ada, kita mau kemana? Itulah inisiatif kita buat nge-explore, bikin dunia sendiri. Kesempatan berarti Kesempatan gitu loh. Di situ loh, makanya gue bilang ini ujian kita buat ngembangin diri kita sendiri. Itu sih solusi gue yang gue jalanin sekarang. Jadi tanggapannya itu ya udah, kalau gue ikhlas, gue nggak mau ngeluh. Masalahnya apa? Ini masalah keadaan, bukan faktor something, someone, somebody atau sama-samaan, bukan faktor itu gitu loh. Samsat. Jadi emang ini faktor first major. Kita nggak bisa marah, kita nggak bisa nyalain, kita nggak bisa apa-apa. Semua pun sama, ditutup jalannya. Kita terima kondisi itu, ikhlasin, lapang dada lah kalau kata siaran setan. Nah, ya benar. Terus solusinya di saat dunia gue satu dimatiin, gue bikin dunia yang lain.
entah dunia atau lo cari jalan keluar, jalan hidup lo deh misalkan. Ya contoh deh, intinya lo bikin kesibukan sendiri. Oke. Contoh kayak misalkan lo sekarang nih, wah Ben lagi sepi, gue ngapain daripada gue bengong-bengong, mendingan gue bikin podcast, mendingan gue bikin konten apa gitu, tapi ya seenggaknya bisa bermanfaat buat di orang banyak. Minimal kayak gini deh, lo kerja, cari penghasilan, sebelum lo bisa ngasih ke orang tua lo, minimal lo bisa buat diri lo sendiri dulu. Itulah yang kita kerjain sekarang. Oh guys. Itu solusi. Jalan keluarnya, ya udah. Ya gue pribadi jujur nih ya, kita ngomong saklek aja ya. Gue tipe orang yang percaya nggak percaya virus ini ada. Kalau kita ngomongin soal corona, kalau misalkan dibilang virus ini ada. Tapi kalau misalkan ada bahaya gitu, ya Allah alam gitu. Iya sih. Balik lagi ya kita apa ya? Pola hidup sih. Kita Iya. anak band yang jelas banget, bukan anak bandnya juga sih. Iya. Kita anak-anak gini yang jelas banget pola hidupnya ya tidur malam. Karena kenapa? Kita pasti bakal lebih mikir, bakal lebih senang gerak itu pas malam. Kebalik. Moodnya lebih dapat. Kita ini kampret bukan kalong lagi. Itu lebih enak malam. Tapi tetap ngejaga yang namanya ya, saran gue sih ya. Kalau lo begadang ya minum susu, terus ya banyakin air putih. Makan. Susu, tapi susunya yang Beneran. iya, yang halal. Nah, susunya yang halal pokoknya. Mau kaleng ke, mau gantung tapi halal nggak apa-apa. Susu gantung tapi halal banyak loh. Iya. Ya yang saset-saset kan digantung. Digantung bener. Iya Tinggal kan? nyeduh doang. Tinggal seduh doang. Jadi di balik COVID kayak lu diajarin buat hidup lebih sehat, Nah, terus kita ambil positifnya aja. lu cari kemampuan lu di luar yang bidang yang biasanya lu Ah, jalanin, ya kan? Itu maksud gue itu. Mungkin kayak apa ya, binatang bisa beranak pinak kali ya. Beranak pinak lagi. Nah, Pohon-pohon mungkin. bisa tumbuh-tumbuh lagi kan. Mungkin. Iya. Nah, Gitu. pesan-pesan buat teman-teman kru yang lain tentang COVID. Pesan-pesan lo. Jangan yang paling pertama banget jangan sampai kebawa emosi ya. Entah lo lagi maaf nih, gue sendiri ngerasain sih. Emosi sih pasti ya. Emosi sih awal-awal. pasti, bukan awal sih, sampai detik ini pun mungkin kita pasti masih ada ngerasa, aduh gue butuh nih, gue butuh nih buat ini nih, gue nggak tahu dapat dari mana nih. Ya, jangan sampai salah jalan aja, karena ada beberapa teman-teman gue sendiri yang gue butuh nih, yang maaf akhirnya sampai ke arah narkoba ya, jual narkoba gitu-gitu, apaan aja deh segala cara dihalalin, nggak gitu juga gitu loh. Jangan sampai. Ya gue cuma bilang ya, mungkin bacot kasarnya gue, lo punya otak, gitu aja, lo punya otak, lo tuh dia bisa ada di dunia entertain, di dunia musik itu karena lo punya kreativitas, itu pakai, jangan stuck lo, emosi lo yang lo mainin. Iya. Jangan lo mau dikendalin keadaan, tapi lo yang bikin keadaan baru. Gitu. Saran gue sih itu aja. Ya, balik lagi kan karena entah faktor ekonomi sih lebih utamanya, karena semua sekarang ekonomi lagi seret. Terus lo mau ngapa-ngapain nggak bisa. Ya, gue sendiri jujur ada beberapa apa ya ilmu soal audio yang gue juga aduh skip nih lupa nih, karena udah lama megang alat kan. Iya. Mixer gitu ya, dengan barang yang gak bisa gue pegang tapi masih ada handphone, sosial media, gue belajar dari situ, ingat lagi, oh cara pakai ini gini, oh fungsinya ini gini, belajar lagi aja gitu aja. Jadi kesimpulannya yang jangan gua tangkap, kesimpulannya jangan, kalau buat gue sih ah, jangan cetek akal lah, ya banyak yang bisa dikerjain. luas kok, masih luas. Gue sebenarnya juga hampir frustasi waktu itu. Cuman ya gue bikin ini deh. Ya ini dia. Di balik layar Radit Indra. Next, gue bakalan ada siapa lagi di sini. Tungguin aja di episode selanjutnya. Bye.